Persoalan sengketa lahan di kawasan Pantai Semilir, Desa Socorojo, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban semakin memanas. Saat jumpa pers bersama Kepala Desa, BPD, Pokdarwis, dan ratusan warga Desa Socorojo di Balai Desa Socorojo, Nur Aziz menegaskan pihaknya telah menantang balik kepada keluarga Rosidah yang telah mengklaim memiliki tanah seluas 32.646 meter persegi. Ia pun bersedia menunjukkan bukti atau dokumen guna mematahkan statement Rosidah yang mengklaim bahwa tanah tersebut miliknya. Setelah dicermati dan menelisik dokumen data yuridis di Pemda Socorojo, objek tanah yang menjadi perkara inkasu adalah perbedaan luas antara yang diklaim keluarga Rosidah selaku pelapor berdasarkan buku rinci desa blok 03 nomor 1 luas 32,646 meter persegi atas nama Mat Salam dicoret menjadi Hajah Solihah. Padahal telah ditemukan bukti dalam buku rinci blok 07 nomor 23 luas 7.823 meter persegi atas nama Hajah Solihah dicoret menjadi atas nama PT SG yang sesuai dengan peta atau gambar blok 07. Sehingga luas tanah yang diklaim Rosidah berdasarkan buku rinci desa adalah tidak benar. Bahkan tidak sesuai dengan data serta fakta yang sebenarnya, karena telah terjadi perbedaan luas yang sangat signifikan. Di sisi lain, menurut Aziz, adanya perbedaan luas pada dokumen atau data yuridis tanah yang diklaim ahli waris dengan buku C Desa nomor 651 Persil 107 DTTI semula luas 43.000 meter persegi dan sisa dijual 16.165 meter persegi atas nama Subagir. Sedangkan buku rinci blok 03 nomor 1 luas 32.646 atas nama Hajah Solihah, buku rinci blok 07 nomor 47 luas 3.155 meter persegi atas nama PT Semen Gresik. Kemudian blok 07 nomor 48 luas 10.380 meter persegi atas nama PT Semen Gresik, sehingga blok 07 nomor 23 luas 7.823 atas nama Hajah Solihah telah dicoret menjadi PT SG dan peta kretek Desa Socorojo. Dalam hal ini pemerintah Desa Socorojo menantang kepada Rosidah atau kuasa hukumnya untuk mengajukan gugatan keperdataan atau sengketa hak milik di Pengadilan Negeri Tuban secara elegan. Sebab semua itu untuk menguji dan membuktikan kebenaran data dan bukti-bukti agar perkara ini menjadi terang benderang. Tak hanya itu, guna memastikan luas tanah Pantai Semilir yang menjadi sengketa dalam perkara ini, kuasa hukum Nur Aziz mempersilahkan ahli waris mendatangkan petugas ukur dari kantor pertanahan Kabupaten Tuban. Hal itu untuk melakukan pengukuran luas tanah tersebut agar luas dan batas-batas tanah menjadi jelas, pasti, valid, dan akurat sesuai dokumen dan fakta di lapangan. Apalagi berdasarkan akte jual beli nomor 09-JN Romawi 7-1998 tanggal 10 Juli 1998 itu hanya fotokopi, tidak pernah ditunjukkan aslinya, padahal sebagai pihak penjual adalah musyrifah yang tanpa didukung dengan bukti otentik jika musyrifah adalah ahli waris Subagir. Bukti lainnya yaitu bahwa di dalam buku C Desa nomor 651 Persil 107 DTTI tanah tersebut tercatat atas nama Subagir. Dipastikan tidak pernah terjadi peralihan hak dan tidak pernah tercatat atas nama musyrifah maupun Hajah Solihah. Sehingga data atau keterangan yang dimasukkan atau dituangkan dalam akta jual beli AJB tersebut patut diduga telah dipalsukan. Yang pasti dapat mengakibatkan akte jual beli tersebut cacat hukum. Dari Rosidah maupun kuasa hukumnya untuk melakukan atau mengajukan gugatan sengketa keperdataan atau sengketa hak milik di pengadilan negeri maupun apapun upayanya tentunya adalah di pengadilan, karena untuk menguji keabsahan daripada bukti-bukti atau adanya bukti yang kita temukan sebagai pembanding dari bukti rinci tersebut. Karena sebagaimana yang tadi kita sampaikan, bukti-bukti itu yang ada ini malah tertulis GG. Nah, untuk menguji kebenaran dari itu, ya tentunya saya mempersilahkan yang bersangkutan untuk segera mengajukan gugatan perdata atau sengketa kepemilikan di pengadilan. Temuan fakta baru itu apa aja? Jadi yang pasti kalau
yang kita dapatkan yang baru adalah dengan adanya ditemukan di dalam blok 7 nomor 23. Di sana sebagian yang hampir seluas 7.823 itu Bu Solika telah dicoret beralih ke semen, ke segel, dan ini gambarnya. Ini sudah ada pencoretan itu, dan itu kalau kita melihat peta ini berada di pagar paling timur. Nah ini. Selanjutnya, Nur Aziz selaku kuasa hukum Pemda Sukoharjo meminta kepada Rosidah dan ahli waris Salim Mukti dan Hajah Solihah agar segera mencabut papan pengumuman di pintu keluar masuk dan di area wisata Pantai Semilir. Mestinya sampai dengan adanya kepastian hukum status kepemilikan tanah tersebut dan atau sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sebab keberadaan papan itu dapat mengganggu kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke Pantai Semilir. Pihaknya juga meminta agar menghentikan segala bentuk intimidasi kepada pemerintahan Desa Sukoharjo, BPD, BUMDes, Pokdarwis maupun pedagang yang mempunyai stand di area wisata Pantai Semilir dan menghentikan penggiringan opini yang dilakukan oleh kuasa hukum Rosidah. Apalagi bila menyesatkan yang dapat meresahkan warga Desa Sukoharjo terhadap proses hukum yang berjalan di Kepolisian Daerah Jawa Timur. Kuasa hukum Pemda Sukoharjo selalu menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan memohon kepada penyidik Subdit 2 Unit 4 Direktorat Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk menangani perkara lahan Pantai Semilir ini secara objektif. Selain itu bersifat transparan, profesional dan akuntabel tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, sehingga tidak terjadi kriminalisasi dan penyalahgunaan kewenangan. Saya sampaikan bahwa di gugus desa itu kan 4,3 hektar sekian ya. Kemudian dengan pengukuran yang kami lakukan, kami juga sudah mengukur secara langsung dan kami juga cocokkan dengan peta licik yang ada di Desa Sukoharjo ini bahwa luas pelabuhan Semilir itu kurang lebih 2 hektar, kurang lebih 2 hektar. Berarti logika ketika buku C itu hanya 4,2 sekian atau 4,3 sekian dikurangi 2, sekian hektar, sisanya akan tinggal 2, sekian hektar. Nah, harapan kami, monggo kita ukur bersama-sama. Saya minta Ibu Rosidah untuk bisa berpikir objektif. Luasan total C-nya itu berapa, dikurangi dengan luasan dari PT Semen Indonesia, sisanya berapa? Monggo, kami terbuka, mau mendatangkan BPN kami terbuka. Dan dari dulu itu yang selalu kami sampaikan. Kemudian terkait dengan AJB, sekali lagi sampai hari ini kami pemerintah desa tidak pernah ditunjukkan aslinya. Kami hanya mendapatkan fotokopi, yang mana fotokopi itu menurut kami banyak kejanggalan. Oleh karena itu sekali lagi monggo Ibu Rosidah untuk bisa menggugat secara perdata kalau memang merasa mempunyai bukti yang kuat. Dan untuk terkait penyidikan di Polda, kami pemerintah desa sangat menghormati proses hukum. Dan kami akan membantu kepada penyidik untuk mendapatkan data dan kesaksian yang sebenar-benarnya agar perkara ini bisa selesai dengan baik. Terima kasih ya. Sementara itu terkait tantangannya kuasa hukum Pemda Sukoharjo, awak media masih berupaya mendapatkan tanggapan dari pihak keluarga Rosidah maupun kuasa hukumnya Franky Waru. Dari Tuban, Jawa Timur, Bito Suwarsono, Netra Channel melaporkan.